warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Ura, ura. Edisi siar langsung bertempat di Sunter, Jakarta City. Judul yang kita angkat kali ini adalah Belajarlah Agama pada Ahlinya. Kenapa? Karena jika tidak belajar pada ahlinya, kamu nggak ketemu ujung yang ideal sebagaimana yang disyariatkan agama. Nah, agama yang tidak lewat ahlinya itu pasti akan simpang siur di perspektif masing-masing. Interpretasi, beda kepala, beda pemahaman, karena beda selera, beda level intelektual. Makanya daya tangkap nalarnya masing-masing kepala beda-beda. Seleranya pun beda. Makanya sekarang ini terdisfriksi menjadi banyak aliran, golongan, madzhab, kepentingan, organisasi. Nggak lagi agama yang mutlak, tapi agama yang penuh syarat dengan selera, subjektivitas. Itu bukan agama. Karena agama bukan thinking, bukan pula kepercayaan, tapi agama itu konkret lewat suatu metodologi yang absolut, mutlak dari Allah Ta'ala lewat wasilah yang dibawa oleh seorang Rasul. Nah, jika Allah menghampiri alamnya manusia lewat nur, gelombang nur, yang dulu disebut Atman, Buddha, Roh Kudus, Rasulullah, Nur Muhammad, dan sebagainya itu, di akhir zaman disebut mursyid. Pembawanya adalah seorang manusia. Lihat di At-Taubah 128. Maka inilah jalanmu, metodologimu menuju Allah itu, sistemmu ya di sini, nggak ada jalan lain. Maka agama yang samawi itu agama mutlak, itu sifatnya pasti top down dan bukan bottom up. Agama bukan olah belajarmu, bukan olah ceramah, bukan olah diskusi, tapi agama lewat metodologi yang jelas, dari jalur yang jelas, jalannya jelas. Orang yang membawa agama ini disebut rasul atau utusan. Utusan tentu membawa dari yang mengutus. Apa itu? Nur. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada seorang manusia dipakai Allah untuk sebagai utusan yang membawa gelombang nurnya Allah. Dan ini yang dipakai di umat seluruh manusia untuk bisa kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali pulang ke Allah Ta'ala, rohnya. Kalau nggak lewat itu nggak bisa ya. Jadi bukan berarti kemudian ada jalan lain, tidak ada. Kan logikanya, kalau Allah turunnya ini asal-asalan, nggak lewat metodologi, kamu bisa pulang lewat asal-asalan. Dari ujung sana pakai jalan, ujung sini pakai jalan. Tapi jelas-jelas Allah menerangkan lewat seorang utusan, berarti pulangnya pun masih lewat orang itu. Logis nggak ini? Ini bukan jalan horizontal, ini tentang jalan vertikal. Jika itu datang dari sisi Allah Ta'ala, maka pulangmu pun masih lewat itu juga. Kalau bukan lewat itu juga, tentu nggak disebut di dalam Al-Quran atau bahasa 128 seorang manusia. Tentu disebut Allah dengan ada banyak manusia loh. Nyatanya kan satu orang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan itu ada di zamanmu masing-masing. Jadi nggak ilmiah dong kalau kita memakai gelombang rasul di zamannya Nabi Muhammad. Nggak nyambung, kamu nggak kenal. Atau di zaman Nabi Isa, Nabi Musa, udah nggak nyambung. Mesti di zamanmu sendiri. Min anfusikum. Jadi bukan umat dahulu, kaum dahulu, zaman dahulu. Itu sudah nggak logis, nggak konkret, nggak ilmiah, nggak absolut, nggak mutlak. Nah, makanya belajarlah agama itu pada ahlinya. Ahli ini bukan pelaku, lebih dari pelaku. Kalau pelaku ibarat dia berjalan, ini belum sampai tujuan. Secara general, secara umum, dia belum sampai, maka dia belum bisa menerangkan secara general, secara teknikal, secara metodologik. Nah, itu belum sampai. Tapi kalau seorang ini pelaku yang telah berulang-ulang dan hafal, maka dia bisa menerangkan secara rumus. Nah, jadi
sekarang ini kan telah mengalami penurunan kualitas daripada agama. Yang agama tadinya adalah agama ma'rifatullah menjadi agama syariat. Syariat itu bukan agama. Kata Nabi, kau bersyariat saja fasik, kau berhakikat saja sindik. Mesti kau lewat dua-duanya, baru kau ketemu resultante yang ma'rifatullah. Tapi makanya jangan berhenti di syariat. Jelas gak mungkin ngerti agama. Kamu sholat cuma dapat neraka kamu baca Quran cuma dapat neraka jahanam itu. Maka tidak ada jalan lain. Semua manusia mesti lewat syariat, tarekat, hakikat, baru akan ada makrifat. Nah, carilah guru syariat, carilah guru tarekat, carilah guru hakikat, carilah guru makrifat. Enggak sembarang guru. Jadi ini kan asal orang cinta makrifat dikira guru, bukan. Makanya kisi-kisi batasan makrifat orang udah nggak tahu. Asal bahas klinik, asal bahas tarekat, asal bahas kebatinan, asal bahas rohani, asal bahas hakikat, dianggapnya itu guru makrifat atau guru hakikat. Enggak seperti itu. Klasifikasi ilmu ada 4 tadi ya, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat itu teori ya. Yang bisa menjadi guru syariat adalah guru yang memahami teori tentang dalil, Quran, hadis, tentang sejarah nabi-nabi, tentang apa aja itu, ilmu nahwu, soroh dan sebagainya, ilmu fikih dan sebagainya, itu guru syariat. Lah habis tahu syariat kau mau apa? Kau dicintai surga, kemudian lantas apa kau bisa masuk surga? Maka mesti kau belajar lagi pada guru tarekat. Ini guru tarekat ya. Kau belajar metodologi. Di dalam metodologi itu ada syarat rukun, ada teknikal, ada kiblat, ada teknik-teknik yang diajarkan itu, kisi-kisi, parameter, katalis, variabel, rumus, hukum, gaya, dan sebagainya itu ada di tarekat. Lantas setelah itu, ini pun nggak bisa sampai kepada makrifat, belum. Tarekat pun belum. Habis itu kau apain itu? Kau mesti praktek, yaitu praktek di hakikat, ya hakikat. Ini sudah praktek ilmu roh, alamnya alam akhirat. Itu kalau sudah praktek di hakikat, kau mesti cari guru hakikat. Ini sudah ilmu rohani ya, ilmu rohani, gurunya guru rohani, praktikalnya di praktek alam kerohanian atau akhirat. Itu pun belum. Barulah kau sampai pada ujungnya, barulah kau mulai ma'rifatullah. Awaluddin, awal kau mengenal agama dan saat kau mulai ma'rifat. Jadi agama itu pure murni tentang ma'rifat. Awaluddin ma'rifat, akhiruddin pemakrifat. Jadi agama itu full tentang ma'rifat. Bukan syariat, bukan tarekat, bukan pula hakikat. Tapi jalannya masih lewat itu. Nah, kebanyakan orang ini sudah nggak ngerti mana sih guru ma'rifat, mana sih guru hakikat, guru tarekat. Nggak tahu. Tadi ya, guru tarekat itu adalah orang yang bisa menerangkan secara ilmiah tentang metodologi teknikal daripada tarekat. Dan bukan sembarang pelaku tarekat ya. Pelaku tarekat itu belum tentu menjadi guru tarekat. Pelaku tarekat ibarat orang masih berjalan, belum sampai. Maka dia sulit untuk menceritakan secara general, apalagi dirumuskan menjadi metodologik yang ilmiah pasti. Nggak bisa. Ketika ada orang yang telah sampai, inilah yang baru bisa cerita. Cerita pun belum tentu mendapatkan izin. Yang bisa menjadi guru mesti yang telah lewat sertifikasi atau standar ISO atau telah terizinkan secara secara eksak gitu. Jadi banyak orang cita makrifat belum tentu guru makrifat. Yang bisa mengajarkan makrifat sebetulnya adalah yang telah bergelar syekh. Syekh itu artinya guru. Di atasnya syekh hanya ada sayyidi syekh. Tapi yang menurunkan gelar itu adalah seorang sayyidi syekh. Bukan gelarnya orang umum yang menyebut itu guru makrifat. Belum, bukan itu. Yang memberikan gelar syekh atau sayyidi syekh adalah seorang sayyidi syekh. Nah, dari yang di atasnya
atau seorang syekh dari seorang guru, sayyidi syekh. Makanya syekh itu artinya guru yang bisa mulai mengajarkan. Sedangkan sayyidi syekh adalah gurunya guru. Nah, sayyidi syekh itu gurunya guru, gurunya para guru syekh. Nah, kalau syekh itu sudah bisa mengajarkan. Nah, gitu. Jadi enggak sembarang pelaku tarekat sudah bisa cerita ma'rifat, belum tentu. Tanya ujungnya dia belum tahu, belum sampai. Tanya ilmiahnya belum tahu. Makanya zaman kemarin ilmu seperti ini nggak ada yang berani ngomong. Karena apa? Belum ada guru besarnya, kata guru saya. Belum ada ahlinya yang bisa menerangkan agama secara exactly itu pasti. Nah, nanti kalau sudah ada gurunya yang mumpuni, dia menguasai ilmu ma'rifatullah dan ilmu pengetahuan eksak ilmu pasti dunia, barulah dia bisa menceritakan agama secara eksak ilmu pasti. Kan sudut pandangnya ada di situ, basic scientistnya ada di situ, maka dia bisa menerangkan agama secara ilmiah, logik, nalar tinggi, penuh dengan rumus, hukum, teori, dan seluruh sudut pandang pasti akan membenarkan, mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya. Itu ilmiah. Nah, kalau seorang ahli agama tapi bukan basic ilmu pasti akan disampaikan berupa kias atau sanepan atau apa begitu. Tidak bisa vulgar, ya. Makanya misalnya saya menyampaikan agama vulgar. Karena apa? Ini sudah konsumsi publik. Begitu ilmiah itu sudah konsumsi publik. Siapa yang berani ngelawan? Siapa yang bisa bantah? Seluruh sudut pandang pasti membenarkan kalimatnya Mr. TM karena logik tinggi. Agama lain pun angkat topi sama Mr. TM. Biarpun Hindu, Buddha, Kristen, semuanya pun mengakui dakwahnya Mr. TM itu ilmiah, logik, dan sangat bisa dinalar. Karena apa? Prinsip-prinsipnya kena, kebayang, nalar, gitu loh. Nah, jadi jangan belajar sesuatu pada orang yang sekedar tahu. Jangan. Resikonya kalau nggak sampai ujung. Seorang pelaku itu masih dalam proses, belum sampai tujuan. Maka dia masih cerita itu, masih sepotong-sepotong. Tidak ahlinya, makanya banyak sekarang ini pelaku ma'rifat tapi tidak berani menceritakan ini dengan di publik. Kenapa? Mereka masih pemalu atau penakut atau juga masih amatiran. Walaupun dia gelarnya banyak, surbannya panjang-panjang, jubahnya panjang terjurai, jenggotnya panjang, itu masih amatiran. Mana berani yang kayak gitu? Ceramah di publik seperti ini, di media seperti ini? Nggak berani. Kenapa? Dia belum beserta dengan gelombang mutlak. Karena masih thinkingnya dia, makanya dikit-dikit pakai dalil, dikit-dikit pakai dalil. Kalau seorang ma'rifat yang asli, kalimat-kalimatnya itu adalah ayat-ayat qadim. Karena dia telah mengalaminya, gelombangnya telah nyambung. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan sebagainya. Jadi ma'rifat itu bukan teori ma'rifat. Teori ma'rifat itu thinking, ya. Orang ceramah tentang ma'rifat tapi bukan ahli ma'rifat. Oh, banyak. Orang cinta surga tapi nggak sampai surga, nggak pernah mengalami surga. Oh, banyak. Nah, kalau seorang ahlinya, pelaku ditanya, dia cinta ma'rifat, ditanya surga, ya, dia cinta surga, tanya surga. Apakah saya bisa ke sana? Oh, sini. Kasih tahu rukun syaratnya, tekniknya, gurunya, jalannya, jelas semua. Oh iya, ya, kebayang, masuk akal. Itulah ahlinya. Tapi kalau kau tanya orang cinta surga, tapi dijawab sama dia, itu nanti, itu kan ini, nah, dia nggak bisa terangkan. Dia berarti cuma penteori atau menceritakan agama hanya sebagai khayalita, dongengita, fiktifta. Nah, itu. Kalau seorang pelaku sudah membuktikan itu semua lewat kenyataan, bukan fenomena, bukan khayalita, tapi kenyataan. Maka kenyataan yang diterangkan kepada orang lain itu pasti konkret. Nah, contohnya ya, kalau saya di zaman ini menceritakan surga itu isinya bidadari cantik, isinya khamar yang memabukkan, tapi nggak sama dengan khamar dunia, apa nggak saya diketahui orang?
Betul nggak? Itu kias. Tetapi kalau saya menceritakan surga adalah saat kau terkapsul dengan gelombang Allah, dimensimu naik, walaupun stasiunmu di dunia, tapi gelombangmu tembus ke sana, terkapsul dengan gelombang Allah yang tidak bisa tersentuh oleh masalah apapun, tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun, itulah surga. Nah, masuk akal yang mana? Antara orang yang menciptakan surga dengan gambaran bidadari dengan gambarannya yang disampaikan oleh Mr. TM. Karena Mr. TM pelaku, maka bisa menceritakan sebagaimana kenyataan yang saya alami. Beda dengan orang lain, menceritakan surga dari hukum katanya orang. Apanya yang dipegang dari katanya? Beda sudut pandang sudah beda. Beda budaya beda, beda tempat beda, beda zaman beda, beda alam beda. Ini zaman 1500 tahun setelah zaman Nabi Muhammad. Jangan kau paksakan sama sudut pandangmu dengan zaman Nabi Muhammad. Gak sinkron. Di sini bukan tempat padang pasir. Budaya kita bukan budaya orang Arab. Ya, orang Arab dulu suka main wanita, pemabuk, nggak ada buah-buahan, nggak ada apa tanaman hijau. Makanya surga digambarkan, oh isinya bidadari cantik, selalu perawan, minumannya khamar karena suka minum semua itu. Kemudian tanahnya subur, penuh dengan tanaman hijau, buah-buahan, sungai mengalir. Karena zaman itu nggak ada yang seperti itu. Beda kalau bisa saya menerangkannya. Exactly ini pasti. Maka ilmiah. Karena apa? Saya terangkan sesuai dengan sudut pandang zaman ini dengan pengalaman. Kalau pengalaman kenyataan beda dengan pengalaman fenomena. Misalkan saya bilang ini, saya mi'raj terbang ke langit pakai mi'raj, pakai buruk. Buruk itu kuda bersayap. Diketawain orang itu. Mana ada kuda bersayap? Betul? Walaupun disampaikan oleh Nabi itu hanya kias. Kalau saya ceritakan zaman itu diketawain orang loh. Alamak. Makanya ilmu yakin tertolak, ainul yakin tertolak, baru hakul yakin. Hakul yakin itu apa sih? Kau membuktikan itu dari sumbernya, dari alam aslinya, dan telah menjadi kenyataan konkret yang kau alami sendiri. Jadi bukan pengalaman di atasnya, bukan di alam metafisika, tidak. Metafisika pun itu telah menjadi fisika. Kubur ya, dan dunia adalah metafisika, betul ya? Kubur ya, ini kan fisika, ini dunia ya. Ini kubur metafisika. Maka akal nggak bisa menjaga kubur. Metafisika kali fisika sama dengan metafisika, tetap abstrak. Tapi kalau ini yang abstrak kali metafisika, gelombang roh di atas akalmu, maka abstrak kali metafisik sama dengan konkret atau fisika. Kubur menjadi kenyataan, barzah menjadi kenyataan. Itu ada ilmunya. Itu yang bisa menerangkan ada rumus gelombang. Jadi di atasnya gelombang bunyi manusia ada yang tidak tersentuh oleh pendengaran manusia, namanya ultrasonik. Demikian juga alam. Ada alam di atas dunia yang tidak tersentuh oleh panca inderamu dan akalmu, yaitu alam akhirat, yang itu alat yang mesti adalah roh. Kalau sudah memiliki alatnya, akhirat itu menjadi kenyataan. Sama persis dengan seperti ini. Tapi bagi yang telah lewat itu cuma cerita bagi orang lain. Tapi bagi kita yang telah melewati metodologinya, oh pasti. Jadi teori itu mesti masuk akal. Nggak cukup dengan teori, lanjutannya adalah mesti dengan metodologi, syarat rukun, variabel, teknikal, cara, hukum, gaya, dan sebagainya. Setelah itu praktikalnya di sistemik, yaitu hakikatullah, yaitu ada sistem ketuhanan yang jika orang lewat ini semua ujungnya apa? Pasti makrifat. Lah kalau orang nggak lewat itu nggak ketemu ujungnya, nggak ketemu makrifat. Ibarat air, kalau digodok lama-lama mendidih, habis itu apa? Mateng. Jadi air mateng, betul nggak? Betul? Tapi kalau air gak digodok, pernah gak dia jadi air matang? Nggak pernah. Kalau kamu lewat flow-nya tadi, teorinya masuk akal, kemudian habis teori mau ngapain? Kalau dikasih ceramah, misalkan dia sehari misalkan 28 jam sehari itu, melebihi harinya waktu 28 jam sehari, tapi habisnya kamu mau ngapain?
teori itu mau kau apain? Mesti masuk metodologi tarekatullah. Kemudian kau mesti lanjut mesti kepada hakikatullah, baru kemudian ma'rifatullah. Makanya belajar kepada ahlinya. Jangan belajar kepada orang yang masih bahasa Jawanya kecek-kecek, kau tanyain. Akhirnya apa? Ma'rifat kau anggap orang yang sakti-sakti ma'rifat. Bukan. Kalau ada guru ma'rifat yang ngakunya ma'rifat, ngajarin keramat, oh ma'rifat goblok itu. Kalau ada ngaku guru ma'rifat ngajari kasap-kasapan, oh ma'rifat goblok itu. Ma'rifat adalah kau telah zero dan gelombangmu telah tersambung dengan Allah Ta'ala. Ini loh. Stasionernya kamu, tapi isinya adalah dia sendiri. Maka tidak tersentuh dengan masalah apapun dunia dan akhirat. Tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi siapapun yang telah berserta dengan Allah. Berserta dengan Allah itulah makrifat. Gimana kau mau berserta dengan Allah kalau kau belum kenal Allah? Logikanya mau berserta mesti kenal dulu, sampai dulu, betul nggak? Kalau saya mau berserta istri saya, ya mesti kenal dulu sama istri. Mesti ketemu dulu. Ketemu aja enggak, kenal aja enggak, ngaku berserta. Makanya banyak orang beragama tapi enggak bertuhan. Banyak orang bermakrifat ngakunya tapi enggak ada metodologi. Bullshit, omong kosong. Jalannya makrifat mesti itu juga. Jika Allah turun ke dunia lewat nurnya, mengambil manusia lewat nurnya, dan nurnya dia membawa, saya tanya, apakah ada jalan lain lewat jalan itu? Tidak ada ya. Jalan menuju Allah hanya lewat jalan yang terbit dari sisinya. Al-Maidah 35. Kalau nggak ketemu itu nggak ada hubungan, nggak connect dan pasti akan sesat atau nggak sampai. Itulah Al-Maidah 35. Wa batahu ilail wasilah. Temukan dulu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Seorang manusia yang membawa nur Allah. Itulah utusan. Utusan tentu membawa dari yang mengutus. Ya, itulah nur yang manusia seluruh dunia connectingnya dengan Allah masih lewat orang ini. Yang di balik orang ini ada gelombang yang menyambungkan. Macam saya pegang HP waktu nelpon, saya pegang HP-nya, ngomong sama HP-nya. Tapi tujuanku bukan ngomong sama HP. Tapi di balik nomor yang saya tekan itu diaplikasikan dengan rumus Torekoh teknologi, maka itu berubah menjadi gelombang yang tersalur sampai sana lewat sinyal dan gelombang yang itu disupport oleh provider. Lewat gelombang itu lewat wasilah, maka saya sebut assalamualaikum sampai di sana. Sampai jarak 2 kilo, 20 kilo, 200 kilo, 2000 kilo pun sampai detik yang sama. Hubunganmu langsung. Demikian juga dengan Allah Ta'ala. Kalau kamu telah ketemu ininya, kamu telah melewati syarat rukun di baiat, kamu telah terabad di gelombang rohmu, dan rohmu telah ditempeli nur, dan kemudian kamu diajarkan teknik kaifiatnya, dan kamu kemudian temukan dulu gelombangnya di balik gurumu itu, ketemu kiblatnya, maka kau tinggal apply daripada tarekat itu, daripada teknologi itu. Kau zikir, kau sholat, kau ibadah, kau berdoa, kau munajat lewat gelombang itu, maka kau pasti nyambung dengan Allah Ta'ala. Tanpa itu nggak ada hubungan. Makanya Allah sudah mengingatkan di Al-Ma'un, siapapun sholat tapi yang lalai dalam sholatnya, neraka well. Artinya apa? Ini yang lebih penting daripada sholat inimu. Kalau sholat ini kita sudah tahu dari kecil diajari, mulai takbir sampai salam. Lah dalamnya itu gelombangnya mana bisa nyambungkan kepada Allah Ta'ala. Tekniknya ada orang yang mana yang mengajarkan itu. Mana orang yang bisa mengajarkan teknik Mi'raj. Mana orang yang bisa mengajarkan sholat khusyuk. Mana yang mengajarkan menghadap kepada wujud Allah yang mana. Ini wajah-wajah yang kepada mana. Apa yang kau ingat dalam sholatmu itu? Aqimis sholat lidzikri. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Kalau bukan ahlinya yang bisa menerangkan itu. Orang itu pelaku yang telah sampai, yang telah hafal mati jalannya, sehingga dia bisa menceritakan ini sebagai rumusan metodologi yang exactly, yang ilmiah, yang konkret, yang lanjutannya adalah amaliyun. Al-aslamu ilmiun baru wa amaliyun. Jadi jangan main-main ya. Kalau kau ngaku guru makrifat, kau mesti lewat jalan itu juga. Kalau jalannya bukan jalan itu, kau makrifat hantu atau makrifat iblis. Guru makrifat itu adalah
gurunya Mr. TM. Bahkan satu-satunya di dunia ini. Bodoh amat. Lainnya KW. Lainnya masih palsu. Entah itu nggak sampai, entah itu menyimpang. Artinya tetap kau nggak akan sampai tujuan finish. Makanya tidak ada ahli makrifat yang menerangkan secara eksak ilmu pasti metodologi yang terang-terang terbuka. Mereka masih pemalu, penakut, atau amatiran. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Ini untuk semua agama, semua aliran, golongan kepercayaan. Ini bukan hanya untuk orang Islam saja, Hindu, Buddha, Kristen pun boleh. Ada metodologi teknikalnya untuk kau bisa ketemu dengan gelombang Roh Kudus, gelombang Buddha, gelombang Atman. Itu ada di balik guru wali yang mursyida. Semuanya ilmiah, boleh bantah ya. Kasih sanggahan membantah di uren-uren di bawahnya. Tapi yang ilmiah, jangan cuma nyocot asal-asalan yang nggak logik itu. Kalau saya udah ngitung, wah ini nggak logik, nggak ilmiah, buang saja. Bodoh amat. Oke? Amitabha, suksma, puji Tuhan, haleluya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.